Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guys? Semoga kabar kalian selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya karena sudah klik video ini. Dan dalam video ini saya mau bahas 20 ide bisnis modal 1 juta untuk pemula yang menguntungkan. Nah, seperti sekarang ini kan kondisi ekonomi ini serba sulit ya, dengan banyaknya karyawan yang saat ini di PHK, kemudian juga kenaikan harga-harga barang, kemudian juga ada lagi kenaikan harga bahan bakar minyak yang otomatis itu mempengaruhi pendapatan yang kita miliki, yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita memikirkan usaha apa sih yang kira-kira dengan yang modal 1 juta itu bisa menghasilkan untung yang besar. Nah, di video kali ini saya akan bahas 20 ide bisnis itu ya. Saya ambil dari Detik Finance. Nah, langsung saja deh kita ke bawah. Kira-kira ada bisnis apa sih yang kira-kira bisa make sense ya dengan modal 1 juta dan bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Yang pertama, menjual aneka minuman kekinian. Minuman merupakan salah satu bidang bisnis yang masih sangat menjanjikan, mengingat semua orang membutuhkan minum dan suka minuman yang unik. Anda bisa membuat usaha minuman kekinian sesuai target pasar yang dituju, misalnya aneka teh, es kopi susu, minuman rasa buah, atau varian minuman lainnya. Ya sih, di pinggir-pinggir jalan juga banyak ya pedagang atau usaha-usaha yang membuka minuman kekinian ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Terus yang kedua, aneka kue kering. Selain minuman, makanan juga merupakan ide bisnis yang tidak akan lekang oleh waktu, karena semua orang butuh makan. Jika modal Anda kecil, Anda bisa memulai usaha makanan dengan menawarkan aneka kue kering. Pembuatannya tidak terlalu sulit dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah atau tempat terbatas. Sebagai langkah awal, Anda bisa menawarkan produk tersebut ke teman Anda lebih dahulu. Ya, benar juga ya, bisa dipertimbangkan dengan pembuatan kue kering. Terus yang ketiga, bisnis catering sarapan ya. Ide bisnis makanan selanjutnya adalah catering sarapan. Banyak orang yang tidak sempat membuat sarapan bergizi karena kesibukan atau terburu-buru beraktivitas setiap pagi. Nah, Anda bisa membuka bisnis catering sarapan untuk orang-orang di sekitar Anda, misalnya tetangga atau rekan di kantor. Menarik. Nomor 4, aneka camilan dan makanan ringan. Selain kue kering, camilan dan makanan ringan seperti keripik juga digandrungi orang-orang, terutama anak-anak. Anda bisa membuat camilan dengan berbagai bahan dasar yang mudah didapat seperti kentang, singkong, atau ubi. Modalnya tidak terlalu besar karena Anda bisa menghasilkan banyak bungkus keripik dengan bahan baku secukupnya. Ya, selain keripik juga banyak ya yang lain ya, kue-kue yang lain juga banyak sih yang modalnya sedikit ya, dan itu bisa dititipkan di tempat-tempat yang kayak warung-warung ya kan, kayak ke tempat yang jual makanan gitu. Nomor 5, bisnis kaos pre-order. Industri yang tidak kalah kuat temannya di pasaran adalah industri fashion, karena semua orang membutuhkan pakaian. Anda bisa mulai usaha di bidang fashion dengan membuka bisnis kaos pre-order. Skema ini lebih hemat daripada menjual baju, jadi karena Anda hanya akan memproduksi kaos sesuai jumlah pesanan. Nah, ini untuk temanya bisa kaos couple, bisa kaos-kaos tertentu ya, yang tentunya kalian punya keahlian di bidang ini. Nomor 6, butik pre-love. Jika Anda memiliki banyak sumber pakaian yang tidak terpakai lagi, Anda juga bisa mulai usaha butik pre-love. Anda dapat memfasilitasi orang-orang untuk menyumbangkan atau menjual kembali pakaian yang sudah tidak digunakan untuk ditawarkan kepada orang lain yang ingin pakaian tersebut. Anda cukup mengeluarkan modal untuk gantungan baju display dan getol mempromosikannya di media sosial. Bisa juga. Nomor 7, jasa jahit pakaian. Ide bisnis lainnya dari industri fashion adalah jasa jahit pakaian.
Anda cukup menyiapkan mesin jahit sederhana yang harganya di bawah 1 juta, kemudian benang dan jarum. Kain biasanya disediakan sendiri oleh pemesan jasa kita. Sebagai awalan, tawarkan dulu jasa Anda kepada tetangga atau teman-teman. Jika usaha Anda berkembang, Anda bisa memulai mengerjakan pesanan pakaian yang lebih banyak, misalnya untuk geng arisan. Ya, bisa banget. Nomor 8, bisnis laundry. Bisnis laundry atau jasa cuci tidak harus selalu bermodalkan puluhan juta rupiah karena harus beli mesin cuci. Anda bisa memulai usaha laundry dengan modal 1 jutaan. Caranya, Anda bisa bekerja sama dengan laundry yang sudah lebih besar. Anda dapat berperan sebagai pihak yang mencarikan pelanggan laundry. Menjadikan tempat Anda sebagai lokasi menampung pakaian-pakaian pelanggan, atau menyetrika dan melipat baju. Dari situ Anda bisa mendapatkan komisi per pesanan atau per potong pakaian. Ide yang brilian juga ya, bisa dipertimbangkan ini. Nomor 9, jasa cuci sepatu. Ide laundry lainnya yang bisa Anda lakukan adalah jasa cuci sepatu. Belakangan semakin banyak pelaku usaha yang bermain di bisnis ini karena banyak orang ya tidak sempat mencuci sepatu sendiri. Modal yang Anda miliki bisa digunakan untuk membeli deterjen dan peralatan yang sesuai untuk mencuci, bukan mencuri ya, mencuci sepatu. Anda juga harus memiliki keahlian mencuci sepatu supaya tidak rusak. Oke juga. Nomor 10 ya, jasa cuci motor. Masih tentang cuci mencuci, Anda juga bisa mencoba usaha cuci motor. Tempatnya bisa di depan rumah Anda sendiri. Yang penting, siapkan alat-alat pembersih dan pastikan dekat dengan sumber aliran air. Jika usaha Anda sudah berkembang, Anda juga bisa mempertimbangkan penggunaan kompresor untuk kebutuhan mencuci motor. Selain dalam bentuk tempat cuci motor, Anda bisa menjalankan usaha ini dengan model home care atau datang ke rumah pelanggan. Ide yang masuk akal. Nomor 11, jasa potong rambut. Ide berikutnya yang bisa dimulai dengan modal kecil adalah jasa potong rambut. Buka jasa potong rambut sederhana dulu, tidak perlu menggunakan ruangan salon yang besar. Anda bisa mencontoh akang-akang tukang potong rambut di tepi jalan yang biasanya hanya bermodalkan cermin, kursi, kain penutup, dan alat untuk menggunting mencukur rambut. Jika usaha ini berkembang, Anda bisa buka salon di tempat yang settle. Nah, ini buat kalian yang punya skill ya di bidang potong rambut, ya ini bisa nih digunakan ide untuk membuka jasa potong rambut ya. Nomor 12, jasa ketik atau pengetikan. Jika Anda sudah memiliki laptop atau komputer, Anda bisa memanfaatkannya untuk membuka bisnis jasa pengetikan. Apalagi jika Anda masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang ingin mencari penghasilan lewat usaha sampingan. Tidak butuh modal besar untuk memulai usaha ini, biasanya hanya printer ya, biaya print juga tidak terlalu mahal. Masuk akal lagi nih. Nomor 13, cetak foto Polaroid ya. Mungkin Anda sudah beberapa kali melihat pencetak foto di event-event di mana foto bisa langsung dicetak di tempat dan dibawa pulang. Ya. Pernah ya kalau kita ke tempat wisata atau apa, atau wisuda ya, bisa juga di situ. Nah, Anda bisa memulai bisnis cetak foto Polaroid ini. Modalnya 1 jutaan, itu bisa digunakan untuk alat berupa printer khusus dan set kertas foto. Pemotretan sendiri bisa dilakukan dengan kamera maupun handphone. Nomor 14, souvenir pernikahan. Jika Anda suka membuat prakarya atau handicraft, Anda bisa memanfaatkan hobi ini menjadi ladang penghasilan loh. Misalnya dengan membuat souvenir pernikahan. Pilih souvenir yang tidak terlalu rumit pembuatannya. Contohnya gantungan kunci dari flanel. Modal bahan-bahan dan alatnya tidak terlalu mahal, tetapi Anda bisa memasang harga yang cukup tinggi untuk setiap pieces souvenir. Bahkan Anda bisa mendapatkan keuntungan hingga 2 kali lipat. Ya, oke. Bisa dipertimbangkan. Nomor 15, jasa pembuatan parcel atau hamper. Hampir sama dengan souvenir, Anda juga bisa menyalurkan hobi handicraft menjadi bisnis pembuatan parcel atau hampers. Bahan dan alat yang dibutuhkan hampir sama, ditambah keranjang atau kotak sebagai tempat untuk berbagai isi parcel atau hampers.
bisnis ini akan sangat menguntungkan terutama pada waktu tertentu, misalnya Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Nomor 16, bisnis aksesoris wanita. Ide lainnya dari hobi handicraft adalah membuat aksesori wanita seperti pita, kalung, atau anting-anting dari bahan manik-manik. Bisnis ini terbilang menjanjikan karena umumnya pelanggan wanita menyukai pernak-pernik yang lucu dan unik. Cari tren aksesoris atau perhiasan yang sedang naik daun saat ini. Selanjutnya nomor 17, jual mainan anak. Pelanggan anak-anak juga bisa menjadi potensi bisnis yang besar. Anak-anak suka mainan sehingga Anda bisa memulai bisnis mainan anak-anak. Pilih mainan yang tidak terlalu mahal dan praktis saja, misalnya mobil-mobilan atau boneka. Modal yang diperlukan tidak terlalu besar, tapi dengan strategi yang tepat, Anda bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi dan mendapat keuntungan hingga 2 kali lipat. Oh ya, masuk akal lagi. Nomor 18, bisnis dropship. Bisnis ini tengah menjadi tren guys, di mana penjual yang disebut dropshipper tidak harus membeli barang dari supplier. Mereka hanya menjembatani antara pelanggan dengan supplier yang akan mengirimkan barang karena tidak harus menyetok barang sendiri. Bisnis dropshipper sangat tepat dilakukan oleh pemula dan banyak ya sekarang di internet untuk yang menyediakan bisnis dropshipper. Nomor 19, bisnis warung kopi. Bisnis warung kopi terbilang menjanjikan meskipun sekarang banyak bisnis coffee shop yang lebih besar. Warung kopi biasa atau bisa menjadi tujuan pelanggan kelas menengah ke bawah. Modal yang Anda butuhkan cukup membeli berbagai macam jenis minuman saset seperti kopi atau coklat, gorengan, mie instan, serta jaringan internet nirkabel. Pelanggan akan betah berlama-lama di warung kopi Anda. Iya sih, benar juga ya. Nomor 20, bisnis lahan parkir strategis. Jika Anda memiliki tanah atau lahan kosong yang tidak terpakai di daerah strategis, Anda bisa memanfaatnya sebagai lahan parkir. Keterbatasan lahan terutama di gedung-gedung di kota besar bisa menjadi peluang bagus bagi Anda menyediakan lokasi parkir alternatif. Modal yang ada bisa digunakan untuk membuat portal sederhana dan membayar penjaga keamanan tempat parkir tersebut. Oke, nah setelah memilih satu dari sekian banyak bisnis model 1 juta di atas, ini Anda juga perlu memperhatikan kunci sukses menjalankan bisnis dengan modal kecil tersebut. Berikut tipsnya mengutip jurnal Langkah Sukses Memulai Usaha oleh Suwinardi dalam situs journal.polines.art.id. Pilih bidang usaha yang diminati dan Anda memiliki pengetahuan di bidang tersebut ya. Nggak mungkin kan kita tidak punya keterampilan di usaha potong rambut tapi memilih usaha itu benar-benar sesuai dengan passion dan hobi kita ya. Yang kedua, perbanyak koneksi atau jaringan bisnis agar dapat menemukan mitra usaha yang tepat serta menggait konsumen. Ya benar banget ya, bagaimanapun usaha kita kan butuh pemasaran. Dan pemasaran yang paling sederhananya melalui teman-teman kita, melalui jaringan pertemanan yang sudah ada ya. Yang nomor berikutnya, tonjolkan keunikan dan keunggulan produk yang Anda tawarkan agar terlihat berbeda dari produk kompetitor. Nomor selanjutnya, jaga kredibilitas dan image dari brand yang Anda tawarkan dan berikan pelayanan berkualitas dan responsif. Kelola keuangan untuk operasional secara terencana dan tepat guna, betul sekali ini. Dan yang terakhir, sisihkan dana untuk modal kerja dan penambahan investasi alat-alat produk atau jasa. Itulah 20 ide bisnis dengan modal 1 juta. Bisnis mana yang Anda ingin lakukan? Yang manapun semoga berhasil dan manfaat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga menginspirasi teman-teman semua yang sedang memikirkan, yang sedang merencanakan kira-kira model atau modal bisnis dengan model bisnis dengan modal 1 juta kira-kira apaan ya. Nah ini kalian bisa menjadikan artikel dan video ini sebagai inspirasi. Oke, see you on the next video. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.